Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma rabbana kama amarta an nahmad. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad. Hayya bina nabtadi muhadratan al-yawm bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal Al-Quran meskipun secara singkat. Quran ada yang meyakini merupakan kata yang mustaq, artinya kata yang berasal dari fi'il atau kata kerja. Meskipun juga ada yang meyakini bahwa Al-Quran itu jamid. Tapi pendapat yang pertama itu lebih kuat. Jadi qara'a ta'ti bimaknal jam waddom. Wal qira'ah dummul huruf wal kalimat ba'duha ila ba'din. Jadi qara'a yang nanti masdarnya bisa Qur'anan, artinya secara lughatan atau etimologis artinya mengumpulkan dan menghimpun, al-jam'u wa dhamma. Qiraah yang satu rumpun ya kata bendanya dari qiraah termasuk Qur'anan, berarti menghimpun huruf-huruf, menghimpun kata-kata ya. Nanti huruf-huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat atau ayat, ayat dihimpun menjadi surat. Nah, secara terminologis Al-Quran ay kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Ya. Jadi Quran adalah kalam atau ucapan Allah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membacanya merupakan ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu berbeda dengan membaca yang lain-lainnya, karena itu bernilai ibadah. Jadi ada definisi membacanya merupakan suatu ibadah. Maka banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Satu huruf akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat 10. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik orang. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Demikianlah jadi keutamaan dari membaca Al-Quran. Ya. Nama-nama lain selain Al-Quran adalah kitab. Kalau Al-Quran itu ada pada surat surat Al-Isra ya.
Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Nah, dinamai juga kitab laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Pada surat Al-Baqarah itu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dinamakan juga Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhiran. Ya. Dinamakan zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Juga dinamakan tanzil. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ya, jadi ada 5 nama Al-Quran yang menamai ya Allah sendiri di dalam firman-Nya, ya, di dalam Al-Quran. Ya. Karakter atau sifat Al-Quran juga dimuat dalam Al-Quran sendiri. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Di Al-Quran itu disebut sebagai cahaya. Artinya Al-Quran akan membawa manusia dari kegelapan ke terang benderang. Nah, dari suatu keadaan yang gelap menuju ke keadaan yang terang. Nah, tentu dalam makna konotatif, ya, bukan dalam makna denotatif. Berikutnya Al-Quran adalah bersifat menunjukkan manusia atau hudan dan syifa, obat, rahmah, dan mau'idhah atau nasihat. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Jadi petunjuk yang membawa umat, membawa manusia ke jalan yang benar. Syifa, obat, dan Al-Quran bisa menjadi obat, baik obat jasmani maupun obat rohani. Apa betul Al-Quran bisa menjadi obat jasmani? Ini silakan Anda pelajari bahwa salah satu surat dari Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah bisa dijadikan syifa, obat. Karena dulu ada juga seorang sahabat yang berobat dengan Al-Fatihah. Seorang ulama besar Ibnul Qayyim Al-Jauzi juga pernah berobat dengan perantaraan surat Al-Fatihah, yaitu dengan cara dibacakan pada segelas air. Tentu di situ permohonan untuk mendapatkan kesembuhan bukan dari airnya, tetapi memohon kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dengan media air bisa diminumkan atau untuk bedak bagi si sakit. Al-Quran adalah rahmah. Maksudnya rahmah
Jadi orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan rahmat Allah. Al-Quran adalah mau'izah. Dalam Al-Quran penuh dengan nasihat. Berikutnya sifat mubin yang menerangkan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, yang menerangkan. Jadi menerangkan hal-hal yang mungkin tidak bisa dijangkau dengan akal. Sebagaimana kita ketahui, Allah itu mengaruniakan empat fasilitas untuk hidup manusia. Pertama, naluri. Ya, contohnya seorang anak bayi atau seorang bayi, ya, begitu haus ia nangis. Nah, nangis itu adalah naluri. Ketika didekatkan kepada dada sang ibu, nalurinya juga otomatis akan mencari sumber makanan. Nah, itulah naluri. Hanya kalau naluri itu sering luput, kadang nggak valid. Maka kemudian manusia diberi fasilitas yang lebih valid, yaitu panca indera. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Jadi di sini dijelaskan bahwa seorang anak manusia, wallahu akhrajakum, ya, itu dikeluarkan mim butuni ummatikum, dari perut ibunya, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah menjadikan buatnya pendengaran, wal absara, dan penglihatan. Jadi ini diberi panca indera. Tapi panca indera juga memiliki kelemahan. Bintang contohnya, sebenarnya bintangnya besar, mungkin lebih besar dari bumi, tapi oleh anak kecil dibilang bintang kecil. Ya memang kelihatan kecil. Ya, panca indera tidak mampu menangkap, mata tidak mampu menangkap karena saking jauhnya. Disitulah kelemahan panca indera. Maka kemudian Allah menganugerahkan akal, ya, akal yang akan mengkoreksi itu bintangnya itu sebenarnya enggak kecil, itu besar, kelihatan kecil karena jaraknya jauh. Ya. Tapi akal juga kadang-kadang tidak mampu menjangkau pada hal-hal yang bersifat supranatural. Nah, disinilah tugas agama. Nah, tugas agama salah satunya adalah Al-Quran. Maka Al-Quran akan menerangkan, mubin. Ya. Akal nggak mampu menjangkau tentang hidup setelah mati. Nanti yang akan menjelaskan adalah Al-Quran. Nah, maka Al-Quran disebut dengan kitabun mubin. Ya. Al-Quran adalah kitab ilahi. Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara. Jadi ilahi karena Al-Quran adalah kalamullah.
yang tidak bercampur dengan perkataan manusia. Maka pada masa Rasulullah kan itu Rasulullah melarang menulis sesuatu selain Al-Quran. Karena dikhawatirkan nanti Al-Quran akan bercampur dengan misalnya dengan hadis. Para mahasiswa, yang kedua, Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara. Jadi Al-Quran itu ditransmisikan dari generasi ke generasi, dari Rasulullah ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in, seterusnya sampai sekarang. Itu ditransmisikan dengan jalur sanad yang tidak pernah terputus. Baik ditransmisikan dengan cara bil hifdzi, dihafal, maupun bin nadhor dengan cara dibaca, maupun bil kitabah dengan cara ditulis. Jadi tidak ada kitab suci yang sedemikian terjaganya dari sisi otentitasnya selain dari Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi mukjizat. Jadi salah satu kemukjizatan Rasulullah itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi penjelas. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Kelima, Al-Quran adalah kitab suci yang lengkap. Ya, memang ajaran Islam akan bisa kita temukan di dalamnya, ya, secara lengkap. Nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in. Dan yang keenam, Al-Quran adalah kitab suci seluruh zaman. Jadi berlaku tidak hanya pada periode umat tertentu seperti kitab-kitab sebelumnya. Ya. Al-Quran adalah kitab suci bagi seluruh umat manusia. In huwa illa dzikrul lil alamin. Nah, apa perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi? Yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat, sedangkan hadis qudsi bukan. Kemudian Al-Quran disandarkan secara langsung kepada Allah, sedangkan hadis qudsi disandarkan secara nisbi. Mari kita lihat contohnya ini. Jadi ini contoh hadis qudsi yang tadi disebutkan disandarkan kepada Allah secara nisbi. An Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Nah, di sini penyandarannya tidak seperti kalau Al-Quran. Jadi di sini yang mengatakan adalah Rasulullah. Jadi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Tapi Nabi itu menyampaikan qala Allah Ta'ala. Ya. Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan hadis qudsi itu kebanyakan adalah hadis ahad. Ya, hadis mutawatir itu pada setiap tabaqatnya atau tingkatannya itu selalu diriwayatkan oleh banyak orang. Kalau hadis ahad sebaliknya, pada salah satu tabaqahnya itu hanya diriwayatkan oleh satu orang. Al-Quran makna dan lafaz dari Allah. Jadi lafaznya kemudian maknanya adalah berasal dari Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan hadis qudsi? Kalau hadis qudsi itu makna dari Allah, tapi lafal dari Rasulullah. Jadi bedanya di situ. Ya. Membacanya adalah ibadah. Sedangkan membaca hadis qudsi, membacanya adalah kebaikan secara umum. Nah, jadi ini sedikit tentang gambaran umum Al-Quran. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bagaimana interaksi umat Islam dengan Al-Quran. Nanti ini setelah saya sampaikan Anda tahu, Anda termasuk di mana posisinya. Nah, 3 model ini juga bukan karangan manusia, tapi Al-Quran sendiri yang menyebutkan. Jadi yang pertama adalah qiraah, kedua tartil, dan yang ketiga tilawah. Yang pertama coba kita pelajari yang model qiraah. Ya, yang dimasukkan qiraah di sini bukan seperti qiraah dalam pemahaman orang umum atau orang awam. Kalau orang umum, qiraah itu adalah melakukan ayat Al-Quran dengan suara yang bagus. Misalnya yang para qori, misalnya qori Mu'ammar ZA itu membaca Al-Quran dengan dilakukan mulai ayat 1 sampai ayat terakhir tidak putus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi dilakukan ada lagu-lagu yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Ya. Tapi dalam makna ini qiraah itu tidak seperti itu. Ya. Jadi model interaksi kita dengan Al-Quran yang pertama adalah model qiraah. Ini diambil dari surat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang menciptakan.
Nah, kata Iqra itu pada ayat ini tidak memiliki maf'ul bih, tidak memiliki objek. Nah, secara harfiah artinya tafahama, berusaha memahami, terus mempelajari. Tafaqqaha, berupaya mengerti secara mendalam, termasuk hafidhu, menghafal. Nah, karena pada ayat ini tidak disebutkan objeknya, bacalah apa yang harus dibaca, apa yang harus dipahami, apa yang harus dipelajari, apa yang harus dimengerti secara mendalam. Ya, tidak disebutkan. Oleh karena itu ini bersifat umum. Ada yang kemudian memahami itu Iqra, bacalah Al-Quran. Berarti itu ayat qauliyah. Yang kedua, Iqra yang dibaca adalah fenomena alam dan fenomena sosial, yang itu nanti disebut dengan ayat kauniyah. Nah, dengan demikian kata Iqra itu bisa digunakan untuk istilah pembacaan terhadap Al-Quran maupun yang lain. Sebagaimana tadi saya jelaskan, maf'ul bihnya adalah bisa ayat qauliyah, bisa ayat kauniyah. Ya. Nah, sekali lagi kata Iqra bisa berobjek apa saja. Aktivitas qiraah kalau dilihat dari makna dasarnya adalah aktivitas intelektual. Jadi tadi tafahama, terasa, tafakuha, itu. Jadi aktivitas intelektual dalam upaya memahami maksud-maksud ayat Al-Quran. Bisa bacanya itu bersuara atau tidak. Dalam padanan bahasa Inggrisnya ini ikut qiraah itu turid, berarti membaca, bisa bersuara, bisa tidak. Ya. Nah, yang berikutnya tartil. Model kedua tartil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu memiliki arti dasar terpadu, ittisaq, kemudian konsisten. Dalam kaitan dengan membaca Al-Quran bermakna mengucapkan kata-kata dari mulut dengan mudah dan konsisten sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi kalau tartil itu titik tekannya ada pada pengucapan secara lisan. Jadi pembacaan verbal bersuara. Dalam padanan bahasa Inggrisnya itu to recite. Jadi tartil ini pasti bersuara. Baik, yang ketiga adalah model tilawah.
Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yatsluna yang selalu membaca kitab Allah wa aqamus sholata dan mendirikan salat wa anfaqu mimma razaqnahum dan menginfakkan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan pada mereka sirron dengan diam-diam ala niatan terang-terangan. Untuk apa? Ya rajuna tijaratan lan tabur. Berharap mendapatkan perdagangan yang tidak merugi. Nah, jadi tilawah itu berasal dari kata tala yatslu yang artinya mengikuti. Tilawah adalah mengikuti Al-Quran dengan cara membaca dan menjalankan apa yang terkandung di dalamnya. Jadi ittiba. Tilawah bukan sekedar membaca secara kognitif, bersifat spiritual dan merupakan aktivitas membaca yang diikuti komitmen untuk mengikuti apa yang dibaca. Jadi padanannya dalam bahasa Inggris to follow. Ya. Kata tilawah ini spesifik, hanya digunakan dalam makna untuk membaca Al-Quran. Jadi seandainya Anda mengatakan tilawah, itu maknanya sudah mafhum bahwa artinya membaca Al-Quran. Beda dengan qiraah tadi. Kalau qiraah itu bisa membaca Al-Quran atau bisa membaca yang lainnya. Kalau tilawah ini spesifik membaca Al-Quran. Nah, model pembacaan tilawah ini menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai nuron, sebagai imaman. Maka ketika anak-anak TPA selesai belajar itu doanya yang mereka panjatkan itu dengan kata tilawah, bukan qiraah. Warzuqnit tilawatahu. Nah, di situ. Ya Allah, berilah rizki kepadaku berupa ya senantiasa selalu membaca Al-Quran. Ya, jadi yang digunakan untuk berdoa itu tilawah. Warzuqnit tilawatahu. Nah, yang ideal bagi kita adalah mensinergikan tiga model tersebut. Jadi sinergikanlah tiga model tersebut dalam interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama istiqomah tartil. Ini istiqomah tartil berarti membaca Al-Quran to recite dengan bersuara. Kalau zaman Rasulullah dulu itu dalam hadis disebutkan sebulan khatam
sekali. Kemudian ada sahabat yang menawar, saya bisa lebih dari itu, artinya sebulan bisa lebih dari sekali khatam. Lalu Rasulullah menjawab, bacalah Al-Quran, tapi jangan khatam kurang dari 7 hari. Jadi kalau mau sebulan khatam 2 kali masih menurut perintah Rasulullah itu masih cocok. Khatam 3 kali masih mungkin, tapi kalau khatamnya 30 juz kurang dari 1 pekan, nah itu tidak cocok dengan hadis ya, yang menyebutkan bahwa sebulan khatam sekali. Kemudian ada sahabat yang menawar tadi. Kita juga berusaha memahami kandungan ayat-ayat yang dibaca. Kalau ittiba para sahabat, mereka mempelajari Al-Quran 10 ayatnya. Kalau mereka belum paham maksud, belum mengamalkannya, mereka tidak pindah ke ayat berikutnya. Jadi usahakan bagaimana setiap kali kita membaca Quran kita bisa memahami maksud dari ayat yang dibaca. Nah, yang terakhir memiliki komitmen untuk mengikuti apa yang diperintahkan maupun yang dilarang. Ya, sekali lagi ringkasannya, yang paling ideal interaksi kita dengan Al-Quran itu mengkombinasikan 3 model. Model pertama yaitu to read, kemudian to recite, and to follow. Ya, kebanyakan umat Islam pada model mana? Rupa-rupanya umat Islam kebanyakan adalah pada model tartil, yaitu membaca Al-Quran paham atau tidak paham. Yang penting membaca Al-Quran. Nah, meskipun mungkin tidak paham artinya. Ini kebanyakan. Nah, bagi kita sangat baik jika mampu mensinergikan 3 model ini. Ya. Ini maka dulu pada pertemuan pertama saya mengajak Anda untuk mentarget bisa khatam Al-Quran dalam sekian waktu. Ya, meskipun perjalanannya ini jufia kita ini kurang lancar. Ya. Jadi semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu berinteraksi dengan baik dengan Kitabullah, dengan Al-Quranul Karim. Baik, saya kira demikian para sahabat. Maaf para mahasiswa. Nanti bila ada yang perlu ditanyakan, bahkan mungkin perlu dikoreksi, perlu diklarifikasi, ya saya persilahkan nanti di forum diskusi. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.